Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Belatung di Kemaluan Sarni. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Perselingkuhan yang membuat sang suami gantung diri dan berlanjut dengan azab yang harus diterima Sarni, istri durhaka dengan kemaluan yang membusuk hingga ajal menjemput. Brak! Abang, bangun dong, jangan tiduran terus. Teriak Sarni penuh amarah pada suaminya, Pardi, yang hanya bisa berbaring saja di lantai semen. Lihat itu, anak-anak belum makan. Kalau begini, aku menyesal menikah dengan kamu, Bang. Pardi terdiam mendengar perkataan istrinya, Sarni, yang menusuk hatinya. Bukan kali ini saja Sarni berkata seperti itu. Pardi tidak bisa menyalahkan Sarni sepenuhnya, karena ini semua salahnya, yang tidak bisa lagi mencari nafkah akibat penyakit yang dideritanya, dan juga tidak bisa memberikan nafkah batin akibat kemaluannya yang tidak bisa berfungsi. Kejadian ini sudah berjalan 1 tahun sejak Pardi menderita penyakit paru-paru yang kerap membuatnya muntah darah. Bagaimana untuk mencari nafkah untuk berjalan saja sangat sulit. Maafkan abang, Dek. Abang sedang sakit, tidak kuat untuk bekerja. Sabar ya, Dek. Tunggu abang sembuh, nanti pasti bekerja. Pardi memegang dadanya yang sesak seperti ditekan-tekan. Aku tidak mau hidup susah terus, Bang. Aku sudah tidak kuat hidup bersama kamu lagi. Sarni membanting apa saja yang ada di dekatnya. Kedua anaknya ketakutan. Mereka mendekati Pardi yang hanya bisa menahan kesedihan. Pardi berusaha mendekati Sarni untuk menenangkan, namun Pardi malah didorong sampai terjerembab ke lantai yang hanya beralaskan semen. Dek Sarni, astagfirullah. Pardi menahan sakit. Tubuhnya yang sudah lemah semakin sakit terbentur lantai. Sarni menatap Pardi dengan sinis. Tekadnya sudah bulat. Sore ini dia harus pergi dari rumah untuk mencari uang bagaimanapun caranya. Wanita sungguh tidak tega melihat kedua anaknya yang sering menahan lapar. Kebetulan bos sembako paling kaya di desanya mengajak bertemu. Sarni masuk ke dalam kamar, meraih baju paling bagus yang dimilikinya. Baju dress sebatas paha yang membuat pandangan lelaki penuh nafsu. Sepatu hak tinggi yang dulu disimpannya kembali dikenakan. Dengan dandanan menor mengundang sahwat, Sarni keluar dari kamar. Pardi yang melihat mencoba melarang. Namun apa daya, tekad Sarni sudah kuat untuk menemani tidur bos sembako paling kaya di desanya. Dek, tolong jangan pergi. Kasihan anak-anak kita. Pardi hanya bisa menahan tangis dengan memeluk kedua anaknya. Dia merasa gagal menjadi suami. Dia gagal mendidik istrinya. Rumah tangganya yang sudah berjalan 7 tahun sudah di ujung tanduk. Sarni sering meminta cerai, namun Pardi berusaha mempertahankan. Menjelang malam, kedua anak mereka yang masih berumur 7 tahun dan 5 tahun menangis karena kelaparan. Pardi tidak bisa berbuat apa-apa. Perutnya juga terasa sangat perih. Tio, ajak Dela tidur ya, biar laparnya hilang. Ayah, aku sama Dela lapar. Kenapa disuruh tidur? Tunggu ibu aja ya. Siapa tahu ibu pulang bawa makanan untuk kita. Ibu tidak akan pulang malam ini. Kalian tidur saja ya, nanti ayah menyusul. Dengan terpaksa dan perut yang lapar, Tio mengajak adiknya Dela untuk tidur. Kedua bocah itu sudah terbiasa tidur dengan perut lapar. Tepat jam 1 malam, Pardi gelisah. Hatinya tidak tenang. Terbayang di benaknya, Sarni sedang memuaskan nafsu syahwat. Teguh bos sembako yang gila wanita itu. Pardi termenung di ruang tamu. Pandangannya beralih pada kusen dapur yang terdapat tali tambang menggantung, bekas anaknya bermain. Perlahan Pardi berjalan menuju dapur.
Tekadnya sudah kuat untuk mengakhiri hidup. Pardi meraih kursi diletakkan di bawah tali tambang yang menjulur. Dengan berpegangan Pardi menaiki kursi, dia meraih tali dan memasukkan kepalanya. Kakinya mendorong kursi dan dengan sekejap, tali tambang itu langsung terikat erat di lehernya. Pardi berusaha melepaskan tali namun tidak bisa. Kedua matanya melotot, lidah terjulur karena saking kuatnya ikatan tali di lehernya. Nyawa Pardi melayang. Pardi tewas dengan leher terikat tali tambang. Tubuh kurus dan kedua kakinya yang dipenuhi koreng terayun dan akhirnya terhenti. Sementara di kamar, Tio terbangun mendengar suara kursi terjatuh dan teriakan Pardi karena lehernya tercekik. "Ayah!" Tio heran melihat ayahnya tergantung dan tepat di bawahnya kotoran Pardi berserakan. "Ayah!" Tio mendekati Pardi untuk melihat lebih dekat. Betapa kagetnya Tio melihat wajah ayahnya yang menyeramkan. Dengan kedua mata melotot, lidah terjulur. Di sela mulutnya air liur terus menetes. Tio menangis di kamar dengan memeluk adiknya. Tubuhnya terguncang hebat. Wajahnya sangat ketakutan. Apa yang dilihatnya sangat tidak pantas untuk dilihat anak sekecil dia. "Ayah, ayah kenapa diikat tali? Ayah kenapa mata ayah melotot? Tio takut ya." Della terbangun karena Tio memeluk erat dirinya yang sedang tidur. Bocah manis itu heran melihat kakaknya begitu ketakutan. Kakak kenapa? Ayah mana? Ibu pasti belum pulang ya?" Della melepaskan diri dari pelukan Tio yang masih gemetar. "Della, mau kemana? Di sini saja, jangan kemana-mana, Del. Kita tunggu ibu pulang. Aku mau cari ayah. Barusan ada suara ayah dari dapur." Tio semakin ketakutan mendengar ucapan adiknya. Bagaimana mungkin ayahnya bisa bersuara, sedangkan sang ayah sudah tergantung tak bernyawa. Sarni berjalan menyusuri jalan kampung. Pakaiannya berantakan. Dari mulutnya tercium bau minuman keras. Tubuhnya letih karena harus melayani Teguh bos sembako dan juga Nardi, sepupu Pardi suaminya sendiri. Malam ini Sarni melayani dua lelaki sekaligus demi mendapatkan uang. Dasar suami tak berguna. Lihat saja, sampai di rumah saya akan minta cerai sama kamu, Bang. Dasar penyakitan. Sarni terus menggerutu, memaki Pardi sepanjang jalan menuju rumahnya. Tiba-tiba, Sarni menoleh ke arah semak di antara rumpun bambu. Suara misterius dari balik semak membuatnya sedikit takut. Setelah diyakini tidak ada orang yang mengikutinya, Sarni kembali berjalan. Dia tidak menyadari ada sosok lelaki memakai celana buntung dengan kedua kaki dipenuhi koreng, menatapnya penuh amarah. Leher lelaki itu terikat tali tambang, kedua mata melotot dan lidah terjulur. Sarni terus melangkah sempoyongan. Bau minuman keras semakin menyengat dari bibir mungilnya. Kedua kakinya telanjang tidak memakai sepatu. Entah kemana sepatu yang tadi sore dikenakan Sarni. Tiba di depan rumah, tangisan Tio terdengar kencang. Ditambah suara ketakutan si kecil Della. Sarni bergegas masuk ke dalam rumah yang pintunya tidak sempat dikunci saat dirinya pergi. Saat membuka pintu ruang tamu yang tembus ke dapur, Sarni sangat terkejut melihat tubuh suaminya yang tergantung di kusen pintu. "Abang!" Sarni luruh ke lantai, tubuhnya gemetar ketakutan. Apa yang dilihatnya sungguh tidak pernah dibayangkan. Pardi suami yang terkenal sabar bisa nekat gantung diri. Di saat yang sama Tio dan Della yang mendengar suara ibunya langsung menghambur keluar kamar dan memeluk erat Sarni yang gemetar. "Ibu, ayah bu, ayah!" teriak Tio menunjuk Pardi yang tergantung. Sarni tidak bisa menjawab perkataan Tio. Matanya terus terpaku menatap tubuh suaminya, sekaligus ada dua sosok hitam berdiri di dekat Pardi dengan muka menyeramkan. Suara teriakan dan tangisan Tio membuat warga yang hendak menunaikan sholat di musola dekat rumah Pardi menghampiri mereka dengan khawatir. Sarni dan kedua anaknya masih terduduk di lantai ruang tamu. Sarni tidak berani mendekati jasad Pardi.
Warga tak kalah terkejut melihat Pardi yang tergantung di kusen dapur. Beberapa warga memberanikan diri mendekati jasad Pardi, sementara yang lain melapor ke kepala desa dan ustadz kampung untuk mengabarkan kabar duka. 3 orang warga menurunkan jasad Pardi perlahan. Namun tali tambang yang terikat di lehernya susah untuk dilepas. Tali itu menancap di leher Pardi menyatu dengan kulitnya. "Kenapa tali tambang di lehernya tidak bisa dilepas ya?" bisik salah satu dari mereka. Warga desa gempar atas meninggalnya Pardi, lelaki yang terkenal soleh dan sabar. Mereka sudah lama mengetahui tingkah Sarni yang kerap berhubungan badan dengan lelaki lain. Lebih parahnya lagi, Sarni juga berhubungan badan dengan Nardi, sepupu Pardi yang sudah lama menaruh hati pada Sarni. Proses pengurusan jenazah Pardi selesai. Warga memutuskan memakamkan jasad Pardi saat itu juga dengan tali tambang yang masih terikat di lehernya. Tali di lehernya tidak bisa dilepas. Bagaimana ini? Sudah, tidak apa. Ikut dikuburkan saja. Dalam kegelapan malam, warga menggotong keranda berisi jasad Pardi. Jalanan yang becek membuat warga kesulitan. Hampir saja keranda Pardi terjatuh. Pemakaman desa terletak di pinggir sungai yang membatasi desa dengan desa lain. Di sana banyak terdapat pohon beringin tua yang sebagian besar hampir lapuk. Salah satu makam yang ada di sana terdapat makam yang dikeramatkan. Makam itu kerap didatangi Mak Yati, nenek tua yang tinggal seorang diri di batas desa. Iringan warga menggotong keranda tiba di depan gerbang masuk pemakaman desa. Salah satu warga membuka gerbang yang sudah berkarat, termakan usia. Keranda diturunkan. Jasad Pardi yang sudah dibalut kain kafan dikeluarkan. Saat itu Sarni dan kedua anak mereka tidak ikut mengantar jasad Pardi. Prosesi pemakaman Pardi dipimpin Ustadz desa, berjalan hikmat dan disertai rasa takut karena kematian Pardi yang mengenaskan. Kejadian gantung diri di desa mereka baru terjadi kali ini. Pemakaman Pardi selesai, warga pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak ada yang mengetahui saat Mak Yati mendekati makam Pardi. Sarni termenung di dalam kamar, sementara kedua anaknya sedang ditenangkan oleh warga. Kamar Sarni saat bersama Pardi terletak di sebelah dapur, tempat Pardi gantung diri. Banyak kenangan mereka di kamar ini. Pikiran Sarni menerawang saat bahagia bersama Pardi. Saat itu suaminya masih sehat dan bekerja. Namun semuanya hancur ketika Pardi pulang dalam keadaan sakit parah. Sampai di akhir hidupnya tidak ada yang mengetahui apa sebenarnya penyakit yang diderita Pardi karena tidak terdeteksi oleh medis. Ada juga yang bilang kalau Pardi kena santet. Tiba-tiba hawa dingin menjalar di kedua kaki Sarni. Dingin. Kakiku seperti ada yang memegang. Sarni berusaha terbangun dari duduknya. Tubuhnya gemetar. Hatinya tidak karuan, antara takut dan bingung. Tubuh Sarni susah untuk digerakkan. Kedua kakinya semakin dingin. Samar Sarni melihat ada telapak tangan yang merayap di kakinya. Sarni ketakutan. Akhirnya dengan susah payah, Sarni berhasil keluar dari kamarnya. Sarni semakin merasa bersalah. Kematian suaminya juga akibat kesalahannya. "Ibu, mau kemana?" tanya Tio saat melihat Sarni bersiap untuk pergi. Sehari setelah kematian Pardi, Sarni melakukan hal yang sama saat malam kematian suaminya. Dia kembali bertemu dengan Nardi untuk berhubungan badan, seperti biasanya. "Tio sama Della di rumah saja. Ibu mau ada perlu. Nanti pulang ibu bawakan makanan ya," ucap Sarni sambil memoles lipstik merah di bibirnya yang mungil. "Tapi Bu, aku sama Della takut sendirian di sini," ucap Tio sambil melirik ke dapur. Wajar, anak sekecil itu ketakutan karena Tio melihat sendiri ayahnya gantung diri. "Sudah, jangan takut. Ibu pergi dulu ya. Pintu jangan dikunci ya." Sarni melenggang pergi dengan memakai rok pendek dan sepatu tinggi. Wajahnya sangat mempesona
dengan make up sempurna. Menjelang tengah malam, sosok Pardi mendatangi rumahnya dengan leher yang masih terikat tali tambang. Dia rindu kedua anaknya. Tio dan Della sudah tertidur di ruang tamu. Mereka sengaja tidur di sana untuk menunggu Sarni pulang. Sosok Pardi melayang mendekati kedua anaknya. Sosok itu hanya bisa melihat tanpa bisa menyentuh. Keadaan kedua anaknya semakin memprihatinkan sejak kematiannya. Pardi sangat menyesal. Andai waktu bisa diputar, dia tidak akan mau gantung diri. Masih diingat setelah kematiannya dalam sebuah ruangan gelap, dia berteriak memohon ampun pada dua cahaya yang datang untuk mengembalikan nyawanya. Namun dua cahaya yang datang itu hanya diam. Sosok Pardi perlahan mundur, menjauh, dan lama-kelamaan menghilang. Singkat cerita, seperti biasa, Sarni berjalan pulang dengan kontai. Kali ini dia merasakan kesakitan pada kemaluannya. Langkahnya tertatih ingin cepat pulang dan merebahkan tubuhnya. Setiap kali dia melangkahkan kaki, sakit di kemaluannya semakin bertambah. Ya Tuhan, sakit sekali. Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Nafasnya sesak, tubuhnya lemas. Tiba di rumah, Sarni segera merebahkan tubuhnya di kasur kamarnya. Tidak dihiraukan kedua anaknya yang tertidur di ruang tamu karena menunggu. Sakit sekali, perintihnya. Semakin kedua kakinya digerakkan, semakin sakit juga kemaluannya. Ya Tuhan, sakit. Sarni tidak menyadari banyak belatung keluar dari kemaluannya satu persatu. Sarni terus merintih setiap kakinya digerakkan. Wanita cantik itu hanya bisa berbaring di atas kasurnya. Entah apa yang terjadi dengan Sarni. Dari lubang kemaluannya selalu keluar belatung satu persatu. Sangat menjijikan. Sakit. Apa yang terjadi denganku? Sarni berteriak kesakitan saat kemaluannya terasa sangat perih. Dengan menahan sakit, Sarni sama sekali tidak mau bergerak. Dia hanya bergeser sedikit untuk bersandar di ujung kasur. Suara aneh dari arah dapur terdengar sesekali. Dua anak Pardi dan Sarni, Tio dan Della, masih terlelap di ruang tamu. Mereka tidak menyadari ibunya sudah pulang. Malam semakin larut. Suara dari arah dapur semakin menjadi. Suara berat lelaki dan suara wanita tertawa cekikikan terus menggema bergantian. Sarni yang penasaran dan juga takut ingin melihat ke dapur. Siapa ya? Karena suara yang didengarnya itu bukan suara suaminya. Tidak mungkin suaminya itu sengaja menakuti karena Sarni sangat mengetahui kalau suaminya, Pardi, sangat mencintainya. Brak, brak. Suara pintu dapur dibanting begitu keras, membuat Tio dan Della terbangun. Mereka sangat ketakutan dan berlari ke kamar. Melihat ibunya sudah datang, Della langsung memeluk ibunya. Ibu kapan pulang? Kok gak bangunin kita? Tanya Tio menatap Sarni yang kesakitan. Mata Tio terbelalak melihat sesuatu yang meliuk-liuk keluar dari dalam rok yang dikenakan sang ibu. Ibu, itu apa bu? Ih, ulat, aku jijik. Teriak Della menjauh dari Sarni. Bocah cantik itu melepaskan pelukan dari ibunya dan bersender di dinding kamar. Wajahnya ketakutan melihat belatung keluar dari rok Sarni. Tio tidak menjauh dari Sarni. Dia tetap berada di samping tempat tidur. Kali ini bukan hanya belatung yang keluar dari kemaluan Sarni, tapi juga lintas sebesar ibu jari manusia. Ibu? Tio menangis, tidak tega melihat keadaan Sarni. Pagi menjelang, warga desa sudah melakukan aktivitasnya. Kejadian gantung diri Pardi sudah dilupakan bersama dengan jasadnya yang sudah tertimbun tanah. Kedua anak Pardi tidur di luar rumah membuat warga yang melintas bertanya-tanya. Tio, Della, kenapa kalian tidur di luar? Ibu kalian sudah pulang. Saat sedang membangunkan Tio dan Della, salah satu warga mencium bau busuk dari dalam rumah. Pintu rumah memang dibiarkan dibuka. Bau itu membuat warga yang melintas muntah
dan menghindar dari rumah Pardi. Namun salah satu warga yang rumahnya paling dekat dengan rumah Pardi penasaran dengan bau busuk yang menusuk itu. Dengan penasaran, Yono masuk ke dalam rumah. Yono disambut bau busuk menyengat dari kamar Sarni dan Pardi. Terdengar rintihan kesakitan. Yono bergegas mendekati asal suara rintihan itu, dan apa yang dilihatnya membuat kedua kakinya lemas. Di dalam sana, di atas kasur, Sarni menatapnya dengan kedua mata mendelik, menahan sakit. Di sekitar tubuhnya banyak terdapat belatung dan lintah yang merayap hingga terjatuh ke lantai. Tolong, liris Sarni yang ternyata masih hidup. Melihat keadaannya tidak mungkin ada yang bisa bertahan, karena keadaannya sangat mengenaskan. Bau busuk menyengat layaknya bangkai berasal dari kemaluannya yang membusuk. Apa yang dilihat di hadapannya membuat Yono gemetar. Dengan kedua kaki yang lemas, dia berusaha untuk menjauhi kamar Sarni. Jangan pergi, tolong saya, tolong saya. Dengan suara lirih Sarni meminta tolong pada Yono. Sedikit saja Sarni bergerak, belatung bercampur lintas semakin keluar dari kemaluannya. Tolong, saya tidak mau mati, tolong. Yono semakin ketakutan. Lelaki itu berlari keluar rumah. Tio dan Della sudah bangun dari tidurnya. Warga kembali berkerumun karena penasaran dengan asal bau busuk itu. Dengan nafas ternganga di hadapan warga, Yono menceritakan apa yang dilihatnya. Yono menceritakan apa yang terjadi dengan Sarni di dalam kamarnya. Warga yang ingin mengetahui ikut masuk ke dalam kamar untuk melihat apa yang terjadi. Bau busuk semakin menusuk hidung, membuat warga menutup hidung dengan tangan atau baju yang dikenakan. Warga terperangah melihat keadaan Sarni. Beberapa warga melangkah mundur karena tidak tega melihat apa yang terjadi. Sebagian yang lain tetap berada di dalam kamar. Sepertinya Sarni masih hidup. Kedua matanya masih bergerak, biarpun tubuhnya kaku seperti mayat. Tolong aku, Sarni bersuara lirih. Air mata tak henti mengalir di sudut matanya. Di dalam lubuk hati yang paling dalam, Sarni sangat menyesal. Pengkhianatan yang dilakukan saat Pardi masih hidup ternyata membawa asap yang begitu pedih. Aku mau minta maaf dengan almarhum suamiku, isaknya. Bang, maafkan aku, Bang. Sarni berteriak histeris memanggil almarhum Pardi. Warga yang melihat merasa iba. Kebencian pada sikap Sarni hilang sudah. Seperti apa yang dialami Sarni sekarang merupakan asap. Mbak Sarni, kami bawa ke rumah sakit ya. Tunggu ambulan datang. Tidak, aku tidak mau dibawa ke rumah sakit. Aku mau mati di sini. Suamiku juga mati di rumah ini. Abang, maafin aku, Bang. Sarni terus berteriak. Penyesalan di akhir sudah tak ada guna. Harusnya Sarni bisa lebih bersabar dan merawat Pardi sampai sembuh. Tidak ada yang mengetahui apa yang Allah berikan untuk hambanya ke depannya. Siapa tahu kebahagiaan yang akan Sarni dapatkan karena sudah setia dan ikhlas merawat suaminya. Namun apalah daya, Sarni justru melakukan kesalahan terbesar dan dosa besar. Zina dengan lebih dari satu lelaki. Kemaluannya yang membusuk hingga mengeluarkan belatung, mungkin azab dari sang pemilik hidup. Namun bisa jadi itu memang takdir Sarni, karena Allah itu maha pemaaf. Hanya hambanya saja yang bersikap di luar batas. Kesakitan luar biasa dirasakan Sarni saat lintas sebesar ibu jari keluar dari kemaluannya. Sementara itu belatung yang keluar sudah sangat banyak, hingga jatuh ke lantai. Warga sangat jijik dan takut melihat belatung dan lintah yang menggeliat menempel di lantai. Ih, geli saya, teriak salah satu warga sambil berlari keluar rumah, hingga warga itu langsung memuntahkan isi perutnya. Sementara itu di dalam kamar Sarni terus saja merintih memanggil suaminya Pardi. Abang, aku minta maaf, Bang. Abang, aku sangat menyesal. Penyesalan Sarni sudah tidak ada gunanya karena jasad Pardi sudah mulai membusuk di dalam tanah. Warga berembuk bagaimana menolong Sarni
karena Sarni tidak mau dibawa ke rumah sakit. Ambulan pun sudah dibatalkan. Tiba-tiba, Mak Yati, wanita tua yang tinggal di dekat pemakaman, masuk ke dalam kamar mendekati Sarni yang terbujur kaku dengan nafas semakin lemah. "Rasakan. Apa yang kau rasakan ini balasan atas sikapmu pada almarhum suamimu. Dasar wanita jalang." Mayati menatap tajam pada Sarni dengan penuh amarah. "Nyawamu sudah di ujung tanduk. Belatung dan lintah yang keluar itu memakan kemaluanmu dari dalam. Rasakan sakitnya." Ampun, sakit." Warga yang melihat itu membawa Mayati keluar kamar. Mereka kasihan pada Sarni yang sedang kesakitan. Sarni sudah tidak kuat menahan sakit. Kemaluannya dipukul-pukul dengan tangannya dengan maksud supaya hewan menjijikan itu mati. Namun tentu saja tidak mati. Hewan menjijikan itu malah semakin banyak keluar dari kemaluannya. "Mbak, istighfar Mbak. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga almarhum suamimu. Istighfar Mbak Sarni." Salah satu warga yang masih kerabat dari Ustadz desa berinisiatif membimbing Sarni membaca syahadat. Namun mulut Sarni terkunci, tidak bisa digerakkan. Hanya air mata yang mengalir deras dari sudut matanya. Tak lama nafas Sarni yang melemah terhenti. Sarni meninggal dunia. Keadaan jasad Sarni memprihatinkan. Belatung dan lintah semakin banyak keluar dari kemaluannya, memenuhi kasur tempat jasadnya terbujur. Warga menutup jasadnya dengan spray yang diambil dari dalam lemari. Mereka menjaga perasaan Tio dan Della, jangan sampai mereka melihat keadaan jasad ibunya. Kasihan Tio dan Della harus kehilangan kedua orang tuanya dengan cara yang mengenaskan. Pelajaran untuk seorang istri: bersabarlah di saat suami dalam keadaan terpuruk. Jangan ikuti langkah Sarni demi memuaskan nafsu dan ego semata. Penyesalan di akhir tak ada guna. Nyawa Pardi tidak akan kembali, dan yang menjadi korban adalah kedua anaknya. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.